Cukup. Mau sayang gaya, namo gaya. Nama budaya. Budaya Bante. 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 Baik, kita akan sama-sama untuk eh, sharing. Dan beberapa kemarin telah didiskusikan tentang apa namanya judul-judul rancangan yang mau digunakan untuk eh, baik itu untuk artikel review maupun untuk apa namanya judul proposal ya. Ada yang masih kesulitan atau ada yang masih mungkin bingung untuk mendapatkan tema atau judul penelitian yang dimaksud. Ada yang masih mengalami kesulitan atau yang belum mendapatkan. Semua sudah dapat ya. Ada yang masih belum mendapatkan tema atau judul yang dari teman-teman semuanya. Bante izin bertanya mengenai judul saya, Bante. Silakan. Jadi saya pengen, saya mau ngambil judul pengaruh mindfulness dan sosial media terhadap self-esteem remaja, Bante. Gimana? Saya pengen ngambil penelitian pengaruh mindfulness dan sosial media terhadap self-esteem remaja Buddhis di Surabaya. Kira-kira bagaimana, Bante? Begini ya, sekarang kan apa namanya tema-tema itu bisa ditanyakan ya. Sekarang kan banyak mesin-mesin learning yang untuk digunakan bertanya ya, misalnya pakai ChatGPT, pakai apa, lah itu mahasiswa harus juga punya keterampilan gitu ya, agar apa ide-ide itu nanti mendapatkan apa namanya eh, arahan. Karena kan ketika kita bicara variabel, variabel itu secara ontologinya itu harus kena ya. Artinya bahwa apakah media sosial itu variabel gitu loh. Media sosial itu apakah variabel atau platform? Itu yang perlu kita perhatikan. Maka perlu dicek apa namanya kita tanyakan ke mesin apakah media sosial, kemudian apa namanya perangkat itu variabel yang bisa diukur. Media sosial bisa lah, media sosial itu kan satu dari Sabang sampai Merauke ya media sosial itu ya. Ada wah apa saja lah gitu. Nah kalau seperti itu, parsial begitu, nah kita juga harus apa namanya berpikir yang maju bahwa apakah seperti itu mungkin untuk diteliti sebagai bentuk tulisan apa namanya tesis. Karena misalnya media sosial baru dari jenisnya misalnya dari kita Instagram, Facebook, kemudian X, kemudian apa namanya TikTok, YouTube, wah ratusan, ribuan. Nah kalau itu kita jadikan variabel, apakah bisa diukur begitu loh? Bisa diukur. Nah ini perlu kita berpikir begitu. Jadi kita di S2 ini dilatih bagaimana kita ahli meneliti sehingga apa-apa kita terlebih dahulu kita tanyakan dengan mesin ya, atau mungkin paling gampang ya dicanakan kita GPT itu paling gampang, paling gampang. Nah, bagaimana cara tanyanya? Ya, maka teman-teman juga harus bisa ya, bisa bertanya, memposisikan mesin itu supaya membantu kita gimana. Nah, itu penting. Nampaknya sederhana, tapi kita nggak tahu cara tanyanya. Jadi nggak bisa memberikan apa namanya ide-ide yang baik gitu misalnya seperti itu. Nah ini butuh teman-teman mungkin butuh latihan ya, butuh latihan. Jadi kalau kita misalnya bisa terbiasa di situ, cari judul itu kan nggak susah ya, nggak susah, nggak susah gitu. Jadi tinggal nanti setelah cari judul itu gimana caranya. Nah, contoh yang simpel-simpel gitu kan bisa kita lakukan dengan gampang ya. Misalnya tadi punya judul gitu. Nah, kita harus juga cakap gitu loh. Gunakan ChatGPT. Misalnya tadi misalnya apakah misalnya kan bisa ditanyakan
ditanyakan di sini. Jadi ketika kita bisa menggunakan mesin ini, saya rasa apa namanya akan membantu banget ya, akan membantu banget. Ini kan free bisa kok, free bisa. Jadi kita harus kreatif dan bertanya karena kita tidak punya gambaran variabel yang ada di kepala kita kayak apa. Apakah media sosial itu platform apa? Media sosial kan banyak sekali. Yang mana? Nah, itu butuh ditanyakan. Misalnya pengaruh mindfulness. Jangan kemudian tanyanya jangan kemudian tiba-tiba kita mau cari tema itu dan kemudian bagaimana apakah tema-tema itu ada dilaksanakan di lingkungan yang mau kita teliti di tempat subjek seperti itu. Nah ini butuh seperti itu ya. Silakan misalnya tanya gitu. Silakan tanya misalnya. Apakah tema itu bisa baik tidak? Nah itu butuh seperti itu ya. Butuh begitu. Jadi apa namanya biar para mahasiswa itu punya gambaran biar apa namanya arahnya jelas seperti itu. Bisa dipahami nggak ya ini ya? Bisa benar. Jadi contoh misalnya kita tanyanya gampang saja ya, misalnya kita supaya dapat ide-ide cemerlang misalnya, kita bisa menggunakan seperti ini misalnya. Contoh tadi misalnya ya, ini kita ganti misalnya ya tadi ya, apa pengaruh ya. Coba kita tulis di sini ya. Dan media sosial terhadap apa tadi? Terhadap self-esteem remaja. Ini ya. Ya, benar. Coba kita misalnya di sini kan apakah nanti ditanyakan di sini kita tanyakan saja misalnya seperti ini. Supaya kita dapat apa? Dapat ide-ide kayak apa? Ide-ide itu supaya nanti dari ide-ide itulah kita jadikan sebagai platform untuk kita mencoba cari sesuatu. Misalnya di sini kita tanyakan di sini ya. Di sini. Apakah mendapatkan ide apa? Kalau kesulitan kok bahasa Inggris ya misalnya, langsung aja translate saja ya. Diminta untuk terjemahin ya. Misalnya. Hmm. Seperti ini. Dari ide-ide ini nanti apa namanya media sosial apa yang kita mau sasar, kita harus tahu misalnya media sosial itu apanya. Jadi dari sini misalnya ya contoh misalnya di sini ini bisa kita tanyakan apakah judul ini sesuai baik untuk apa namanya penelitian tesis magister pendidikan keagamaan dan Maratung Semarang Tunggal. Saya seperti ini ya, kita ambil seperti ini.
dia dinyatakan sebagai berikut bahwa ini judul ini menghubungkan antara 3 elemen mindfulness, penggunaan media sosial untuk kompleksitas penelitian untuk tingkat magister. Nah, misalnya kita tanyakan lagi ya, apa berikan saran dan masukan untuk judul tersebut, misalnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kan akhirnya apa? Mendapatkan saran nilai-nilai apa, media sosial apa ya. Jadi kelihatan di nilai Buddhisnya kelihatan di sini ya. Misalnya di sini. Apa? Sekarang kalau kita misalnya yang tadi media sosial di sini, Anda mau teliti yang tadi saya sampaikan, walaupun di sini sarankan seperti ini, apakah ketika akan kita terjemahkan sebagai variabel, apakah media sosial itu variabel atau platform? Karena begitu banyaknya yang mana. Nah ini. Tidak sekedar gini ya, setelah gini harus dieksplor lagi, ditanyakan yang banyak. Apakah ada teori mendasar yang mengaitkan antara self-esteem dengan media-media itu? Sehingga ketemu ide-ide yang ada di dalam mesin ini untuk memberikan ide-ide yang lebih terbuka seperti itu. Jadi kita jangan kemudian sebagai mahasiswa, oh kalau gini mati, kemudian nggak punya bahan, nggak punya apa, nggak boleh begitu. Kita harus kreatif seperti ini. Misalnya muncul seperti ini. Kita bisa tanyakan kritisi apakah ini ada konsep-konsepnya yang mendasar gitu. Nah, remaja di mana? Nah, ini kan masih abu-abu ya. Misalnya, ini masih abu-abu, remajanya remaja apa, lingkup apa. Nah, ini kan butuh. Jadi judul-judul yang ada itu kenapa dikritisi dalam konteks ini supaya nanti Anda tahu bagaimana judul ini bisa baik. Karena yang media sosialnya ini loh yang terlalu luas banget gitu. Walaupun di sini diberikan seperti ini. Nanti ketika ditanya indikator apa lah, misalnya kita tanya, coba misalnya misalnya ini ya, contoh ini. Misalnya ditanyakan di mesin ini, apakah ada variabel, subvariabel, dan indikator. Saya tuliskan variabel, subvariabel, dan indikator. Dari ini misalnya. Jadi kira-kira ketika disebutkan di sini, apakah kemudian misalnya variabel media sosial ini apa? Nah ini. Apakah benar hanya sebatas ini gitu loh? Dia dibuatkan seperti ini ya. Tujuan penggunaan apa? Lah ini kan tidak jelas, Mak. Ini adalah variabel yang abu-abu. Kenapa nggak jelas? Karena tidak ada definisi operasional dari penggunaan media sosial. Kalau jelas penggunaan media sosial Instagram itu sudah jelas ya. Kalau yang lain misalnya self-esteem itu harga diri. Teori siapa lah? Ini dikejar lagi. Dari teori mana? Siapa siapa ahlinya? Sumbernya dari mana? Lah itu butuh seperti itu. Ini contoh ya.
ketika nanti variabel-variabel ini tidak jelas, seperti ini ya. Jadi yang dampak emosional itu media apa? Pakai WhatsApp atau apa? Kita tidak sekedarnya kelihatannya bagus, kita coba-coba atau enggak, justru malah kita harus searching di sini, cari tema-tema apa yang menarik ke depan terkait dengan pendidikan keagamaan Buddha dan apa. Dan seperti ini ya, contoh ya. Jadi memanfaatkan media ini boleh ya, boleh. Jadi dari menggunakan ini semua dibolehkan ya, karena ada panduannya. Yang penting ini kan untuk mendapatkan sebagai tool yang digunakan. Ini ada panduannya ya, dibuat panduan. Bagaimana panduan penggunaan Gen AI ini pada pembelajaran di perguruan tinggi digunakan, boleh. Gitu. Sehingga di sini pun ada contoh-contoh yang bisa kita akses dari mana aja. Nanti di semester 3 kita banyak akan menggunakan tool-tool ini juga. Tool misalnya untuk teks, tool untuk suara, ini kita akan gunakan juga. Tool untuk gambar misalnya, ini juga akan kita gunakan. Nanti di semester 2 akan digunakan. Tool untuk video, menghasilkan video, ini bisa digunakan. Kombinasi keluarannya. Kan cari konten apa. Nah ini para mahasiswa itu harus juga butuh kreativitas ya, kreativitas kita. Jangan terpatok bahwa ini apa. Jadi Anda coba setelah tadi ditanyakan seperti itu, media sosial subvariabel-variabelnya hanya sebatas itu dan abu-abu. Misalnya mau makan makan nasi goreng, tapi ditaruh di di dalam peti gitu. Nggak tahu sebenarnya nasi gorengnya kayak apa. Ya seperti tadi media sosial itu sangat luas banget, kemudian nggak tahu ke depannya kayak apa seperti itu. Itu ya cara kita untuk bagaimana kita untuk dengan cepat mencari sesuatu. Nah, kenapa kita gunakan teknologi ini? Agar kita dengan cara yang cepat dan mudah untuk mendapatkan ide, kemudian bagaimana kita punya kemampuan mendapatkan informasi-informasi baru dengan cepat. Karena melalui artificial intelligence maupun generatif AI yang lain, itu ada lompatan-lompatan pemahaman kita dengan cepat begitu yang dapat kita peroleh. Dengan cepat. Yang luar kita gimana? Udah bisa dipahami nggak ya? Agak bingung. Jadi yang namanya variabel itu adalah konsep, ada ontologinya apanya, menjawab pertanyaan apa, itu harus jelas. Bagaimananya itu metodologinya. Kemudian kegunaannya apa, itu secara aksiologinya, seperti itu. Anda kan barusan belajar filsafat kan? Tahu bagaimana, karena filsafat itu adalah yang memberikan penjelasan clear ya, clear terhadap konsep-konsep atau ide-ide atau variabel-variabel yang mau diteliti seperti itu. Ada gambaran? Ada Bante. Berarti kalau semisal saya menggunakan media sosialnya kayak TikTok gitu, jadi lebih menguruti satu media sosial itu bisa masuk. Jadi gini,
cara kita berpikir tidak kemudian kalau ini saya gunakan untuk ini gimana. Lihat subjek yang mau diteliti siapa, di mana, kemudian di sana menggunakan apa. Itu penting. Jadi kita tidak sekedar cocok logi ya. Jangan menggunakan ilmu cocok logi. Saya cocok-cocokin. Ini kan bisa seperti ini, saya cocok-cocokin. Nah nanti nggak ketemu. Nggak ketemu. Oh misalnya saya pakai ini lah. Di lapangan itu digunakan tidak. Subjek yang mau kita teliti itu gunakan tidak. Misalnya saya mau tanya, misalnya apakah Anda pernah makan misalnya rambutan begitu. Padahal mereka nggak pernah makan rambutan, ya nggak ngerti dong jawaban tentang rambutan itu. Ini contohnya begitu ya. Jadi yang teman-teman yang lain pun begitu, ketika mau meneliti suatu ide, kita juga lihat apakah di sana juga itu digunakan seperti itu. Dipakai tidak gitu. Misalnya mindfulness, ada nggak kegiatan mindfulness di situ bagi remaja itu? Nah kalau tidak ya sama, belum pernah makan singkong rebus ditanya singkong rebus, ya nanti rasa keju seperti itu. Nah ini kita belajar karena di S2 itu adalah menghasilkan ahli peneliti, maka cara berpikirnya juga begitu. Latihannya secara bertahapnya begitu. Jadi caranya bagaimana? Ya tadi explore tadi, mencari referensi, mencari jurnal, mencari dukungan, informasi-informasi yang kuat. Kalau mindfulness pasti banyak sekali. Tapi apakah subjek remaja itu juga melakukan itu? Nah, kalau enggak, jadi nanti kan jadi kita bingung sendiri ya. Nah ini berlaku juga untuk teman-teman yang lain ketika kita mau ngambil sesuatu, kita jangan bingung dulu. Wong sekarang itu apa ya, banyak cara, banyak hal yang bisa kita manfaatin gitu loh. Kita jangan sekarang eranya sekarang jangan kita berpikir sempit dengan apa yang kita punya. Buku nggak punya, misalnya apa nggak punya, nggak mau berselancar ya nggak bisa. Harus berselancar dan menanyakan dari berbagai media ya, tidak hanya satu ChatGPT, gunakan yang lain juga. Ini satu yang memang membantu untuk apa namanya, apakah benar jawabannya itu. Nah kalau Anda tanyanya itu tanya apakah Anda tahu tentang Jakarta ya, semua tahu, tapi Jakarta mana? Nah, gitu. Tapi kalau Anda tanya yang rigid, fokus kemana apa, tanyakan, lah disitulah akan membuat seperti itu. Jadi karena perkembangan kini lebih cepat seperti itu, maka manfaatin platform-platform seperti itu untuk diskusi, untuk sharing, untuk menggali pemahaman Anda yang terbatas itu untuk dieksplor supaya mendapatkan informasi-informasi yang cepat seperti itu. Ada lagi yang masih bingung? Kan ketika tadi dieksplor, tolong misalnya gantikan media sosial itu menjadi variabel operasional di mesin, akan digantikan. Kaitkan dengan sumber-sumber referensi agama Buddha. Tema-tema itu akan dikaitkan. Sehingga nanti ketemu ide, oh ternyata ketemu suta A, suta B, suta C, dari variabel yang umum ini Anda bisa integrasikan dan adaptasi. Itu jauh lebih jauh lebih hidup dibanding sekedar variabel yang umum seperti itu. Bagaimana kita adaptasikan dengan esensi ajaran Buddha tentang apa? Apakah bisa? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi tidak ada kata tidak bisa ya. Ada yang masih bingung, ini kan kita baru seputar judul ya, karena nanti kita akan ajar juga bagaimana review artikel tadi. Untuk jadi satu artikel dari tema ini, harapannya sih judulnya itu mantep ya. Dari mantep judul itu, ambil salah satu variabelnya, kemudian direview. Dicarikan artikel-artikel dan direview dari variabel yang Y-nya yang mau diteliti tadi. Dari berbagai sumber yang ada seperti itu.
Nah, nanti kalau mata kuliah yang lain Anda gunakan untuk bagaimana menulis apa namanya latar belakang, menulis apalah. Walaupun membuat artikel juga membuat latar belakang dan teori seperti itu. Walaupun itu artikel review. Masih ada. Coba kita break room ya untuk diskusi ya masing-masing dari judul-judul itu apa namanya nanti coba apa namanya di sini diskusi dari antar teman sini. Saya coba akan saya tak pindah ruangan sebentar karena ada di semester pertama ada orientasi sebentar saya akan menyampaikan sesuatu di sana. Silakan untuk diskusi dulu ya. Baik, Bante. Hai Karena teman. Cici yang jawab berarti Cici yang mimpin. Teman-teman mau bertanya, sebelumnya nama budaya. Teman-teman di sini ada yang kualitatif tidak? Saya ingin melihat wajahnya yang kualitatif siapa aja. Karena saya kualitatif. Di sini ada yang kualitatif, teman-teman. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Saya, Ci, kualitatif. Iya. Saya dan sama Neri Putriana juga ya. Dan tadi yang sama Neri Munisa juga. Kemarin, ini kita nggak sambil ngobrol-ngobrol aja sambil tunggu Bante. Kalau yang lain mau ikut ngobrol silahkan biar nggak hening cipta di sini. Tadi kan untuk penjelasannya itu untuk ChatGPT dan lain sebagainya. Itu lebih mencondong ke kuantitatif kan. Nah, kalau untuk kualitatif seperti apa? Katanya untuk memantapkan judul. Kalau untuk yang kualitatif apakah sama atau enggak? Kalau sama Neri Putriana judulnya apa sama Neri? Ntar dulu ya. Ya. Kalau yang sama Neri Monisa, tadi ke? Oh ya. Iya, Halo. Ci. Iya. Kalau saya kemarin kan judulnya tentang tradisi, tapi kalau di Prop itu judul saya tentang tradisi itu oke, tetapi kalau menurut Bantesur itu tidak diterima. Jadi saya berencana mau mengangkat judul tentang BEM. Di sini saya mau mengkonsultasikan tentang peran organisasi mahasiswa dalam meningkatkan kepemimpinan dan keterampilan sosial di kampus STAB Semaratungga. Terus yang kedua itu peran BEM dalam menyusun program kegiatan pengembangan aktivitas mahasiswa di kampus STAB Semaratungga. Begitu, Ci. Oke. Kalau ini beneran cuma saya aja yang ngomong, yang lain gak mau ini. Kalau aku nangkep ya, kalau yang kuantitatif berarti kan kita review jurnal-jurnal dulu, baru ini kan judul, kemudian cross check di tools sistem. Nah, kalau yang kualitatif biasanya yang
sama Neri Munisa dan sama Neri Putriana dapat judulnya itu ada masukin ke chat GPT lain sebagainya nggak sih? Iya, kalau saya ini kan mengambil idenya itu dari ChatGPT. Dan saya juga sudah mencoba cek apakah judul ini bisa dijadikan tesis, jawabannya bisa. Tapi nggak tahu kalau menurut Bante Sur itu bagaimana. Kan setiap dosen itu pendapatnya beda-beda. Jadi saya sendiri juga bingung. Nah, itu saya pun bingung. Enggak sih. Tidak hanya sama Neri Munisa, namun saya juga tidak apa-apa, kita ada teman. Boleh menambahkan ya, Ci ya? Iya, silakan. Ya, kalau menurut saya dari semester 1 ini kita sebetulnya masih digiring tentang judul, tentang bagaimana kita bersemangat, bagaimana kita membuat. Tapi nantinya itu mulai mengerucut pelan-pelan. Yang tadi-tadi sama Neri itu sudah berubah judul, mungkin saya pun akan seperti itu. Sama pelan-pelan sampai ke semester 2 nanti. Nah, di semester 2 itu mungkin kita sudah mengarah nih, oh ini variabel ini boleh, oh ini nggak boleh, oh ini tidak ada teori ini ada teorinya. Menurut saya seperti itu sih. Jadi Oke, dinikmati baik. saja. Intinya nikmati aja ya. Nikmati saja. Soalnya kadang saya juga pusing nih. Kadang udah siapin judul, tapi contoh dosen A kurang, dosen B oke. Jadi agak ini bingung gitu. Dan untuk melanjutkannya ke kayak bab 1, bab 2 dan seterusnya juga masih bingung gitu. Ini judulnya udah oke belum sih gitu. Mau dilanjutin atau enggak gitu. Yang lain seperti itu atau gimana? Mohon izin, selamat malam, nama budaya. Ya, nama budaya. Kalau saya pribadi, Jesslyn, ya, saya kemarin kan sudah ada judul yang kualitatif di mata kuliah metodologi ya. Jadi itu karena saya dengar juga kemarin itu dari studi mandiri dari siapa itu Pak Suherman itu ya, Herman? katanya kalau kualitatif itu nggak boleh di tempat kita tinggal gitu, ya kan? Di divisi tempat ia berada. Jadi saya juga sekarang juga lagi ngulik-ngulik lagi gitu, bikin proposal lagi gitu yang kuanti kalau bisa. Jadi saya mencoba berusaha gitu. Kalau yang satu ditolak, yang kedua, yang ketiga mungkin ada alternatif lain gitu nantinya mungkin ya gitu. Cuma kita nggak tahu sampai di semester ke berapa judul kita bisa diterima. Kan setahu saya kalau judul-judul penelitian ini yang menentukan diterima atau tidaknya itu kan kaprodinya sih. Kalau dulu saya di S1 sih seperti itu. Kalau dosen A, dosen B, dosen C, mungkin mereka punya pendapat, asumsinya beda-beda ya. Cuma itu tergantung dari keputusan kebijakan dari kaprodinya. Jadi kalau saya sekarang sih lagi berusaha terus gitu. Ya mungkin ini tim dosen itu punya rencana bagus untuk angkatan kita ya di semester 1 ini supaya di push gitu untuk penelitian gitu. Mungkin supaya kita lebih mantap lagi nanti di semester akhir gitu. Sepertinya sih seperti itu. Nggak tahu kalau di angkatan kakak tingkat dulu seperti itu atau tidak. Iya, saya sepakat dengan sama Nera Adi Sugata ya. Jadi kalau dibilang kita bikin latihan proposal dan lain sebagainya cari judul, itu memang kita harus coba sih. Kalau di laptop saya tuh ini udah ada tiga judul yang berbeda dibikin dari bab 1, 2, 3, termasuk jurnal-jurnalnya. Karena semakin kita belajar ternyata, oh iya ya yang ini ada kurang, kita perbaiki. Tapi ya lumayan gitu ya. Yang ke satu nggak dihilangkan. Jadi apa ya? Nanti jadi bisa tetap napak tilas gitu. Kita belajar dari hal pertama yang kita buat seolah-olah effortnya udah tinggi banget, udah capek banget, tapi ternyata masih ada kesalahan.
ya kita terima aja sih. Seperti yang tadi Pak Dani sampaikan betul ya. Kita nikmati aja karena kita nggak tahu kan, kita kan sedang sedang belajar, sedang berproses. Jadi kita nggak tahu kita ada di posisi mana gitu. Tapi yang paling penting kita ambil kata kunci dari dosen. Misalnya dosen ini bilang, kayaknya ini kita coba gitu kan. Karena kalau kita punya pengalaman mungkin sama ya. Tanya chat GPT, semua chat GPT pasti bilangnya judul itu bagus. Judul ini bisa untuk tesis. Judul ini, tapi ternyata ketika kita tanyakan pada ahli, pada dosen, ada aja gitu kan salahnya. Tapi nggak apa-apa, itu kan masukan buat kita juga. Jadi jangan menyerah, Jesslyn. Yang penting eh, kita coba dulu. Walaupun kata dosen ini salah, kata dosen itu salah, nggak apa-apa. Kita punya koleksi loh. Kita punya koleksi judul yang banyak. Gitu aja. Ya, Mungkin bisa betul itu. menyemangati teman-teman yang lain. Karena saya juga ngumpulin banyak judul dan prosesnya cukup rumit. Betul. Demikian. Berarti lebih ke harus banyak simpanan judul. Dan Ya, satu jadi lagi, C. jadi kolektor. Satu lagi, C. Sama Ya, silakan. Naira izin apa namanya? Jangan karena suka. Jangan karena suka. Karena kan memang kita memang sedang diarahkan untuk mencari tentang problematika yang ada di dunia pendidikan Buddhis. Itu yang pertama. Karena kan memang digiring pelan-pelan, kita digiring. Kita nggak sadar profesor ini mengatakan ini betul. Padahal itu secara teori belum tentu bisa dikatakan benar atau bisa dipakai oleh Pak Kaprodinya atau sesuai apa tidak. Intinya begitu. Jadi berjalan aja dulu lah. Nikmatin. Ya, sekali lagi satu ya, jangan takut salah itu aja sih. Karena kita belajar dan belajar itu pasti salah. Kalau kita nggak pernah salah, kita nggak usah belajar lagi ya kayaknya. Itu aja sih. Widih. Mudah-mudahan Quotes by Ibu Mary. Terima kasih sama Nera, sama Neri, dan Ibu Mary. Dan Bapak Eri Dani. Intinya buat aja dulu ya. Bu Rusmiati katanya mau banyak berbicara ini di chat semua. Bu Rusmiati ini harus ada suaranya dulu deh. Ya, ini Bu Rusmiati Bu udah Rusmi sehat apa lagi gimana? masa pemulihan, Pak. Oh gitu, dan mulai chat-chat ini. Iya. Semoga cepat sembuh ya. ya semoga lekas pulih kembali Bu Rusmiati. Dosen pembimbing ya, dosbing ya. Iya. Banyak faktor berarti ya. Nah, izin juga menambahkan, kalau mungkin yang mau berkomentar mengenai yang di chat ini, yang Ibu Rusmiati mungkin ada perubahan sedikit. Kalau dulu mungkin seperti itu, Bu. Tapi waktu saya kan lulusan tahun 2024, pertama kita langsung ada di Kaprodi. Jadi judul disuruh buat, nanti dipilih sama Kaprodi. Tapi ini fun fact-nya, jadi kayak kita udah di ACC sama Kaprodi, tiba-tiba bisa saja di tengah jalan itu dirubah sama dosen pembimbing. Dan itu juga nanti akan dikonsultasikan ke Kaprodi lagi gitu. Untuk Semarat Tunggal. Yang bikin untuk saya sendiri yang sama Neri itu sedikit kesusahan kalau cari judul. Karena kita nggak ngajar, jadi cukup membingungkan ini mau buat judul gitu loh. Kalau pembinaan, apalagi saya sendiri tuh kalau kualitatif itu kurang bisa. Jadi kalau pengen kuantitatif kan, kalau lebih gampangnya kan kita ngajar dapet gitu. Tapi sekarang agak susah gitu karena nggak ngajar. Jadi kira-kira dari teman-teman mungkin ada sedikit bantuan dari kayak saran-saran judul gitu. Karena jujur saya kesusahan sekali karena saya nggak ngajar gitu. Silahkan, sepertinya Bapak Eri Dani ingin menjawab.
Yang sama dari Vita inginkan itu harus mengajar kah? Karena kualitatif setahu saya nggak harus mengajar. Ya, untuk kuantitatif kan memang bukan mengajar. Tapi saya kalau disuruh apa ya, kalau cari judul yang di luar kayak konteksnya mengajar tuh dikit kesusahan. Jadi mohonlah kepada teman-teman mungkin ada saran gitu seperti judul seperti apa gitu. Jujur saya tuh sangat kebingungan sekali. Mencari arah jalan. Iya, Mungkin ya. dari teman-teman ada masukan tentang variabel-variabel yang terbaru gitu kan pendidikan. Terlebih lagi Kayak saya tinggalnya sekarang cukup jauh, kalau dibilang ada umatnya, nggak ada umat di sini. Jadi Oh, kalau mau penelitian tuh, kalau saya sekarang kan saya di Jawa Timur. Jadi jarak antara Surabaya itu sama tempat saya tuh sekitar 1-2 jam, itu pun cukup lama. Jadi saran untuk saya, teman-teman, bagaimana kiranya bagus tapi tidak memberatkan gitu. Mungkin yang dimaksud sama Neri itu bukan mengajar, tapi yang ada hubungannya dengan pendidikan agama Buddha, mungkin maksudnya begitu ya, sama Neri. Basic model-model pembelajaran gitu saya lebih mudah gitu, lebih ngeh. Tapi kalau kayak pembinaan tuh cukup sulit sekali. Ya, memang variabel kita juga perlu ya, perlu apa sih namanya, sumber-sumber juga, kata sama Nera Aris Sugata kan, ya, variabel-variabel terkini gitu ya, betul juga sih, agak kesulitan karena saya juga backgroundnya bukan dari pendidikan ya. ya saya jadi juga sih. kayak Pak Bajita itu Pak Bajita itu kan jarang ini sih ya apa melakukan pengajaran gitu di formal itu seperti di sekolah-sekolah. Dan saya menyambut dari pernyataan yang leluhur kita tadi ya. Memang benar sih kalau Pak Bajita itu memang kebanyakan kami di pembinaan ke umat dan jarang untuk melakukan pengajaran di sekolah-sekolah formal gitu ya. Paling mentoknya di sekolah minggu Buddhis aja gitu kan. Nah, ini kesulitannya mungkin dari yang luar kita ini ya betul juga seperti saya juga mencari variabel-variabel yang update itu kita agak agak kesusahan. Walaupun kita menggunakan ChatGPT munculnya A, B, C pengaruh bla 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 terhadap kita cari lagi terus kita variabel ini kita cari X1-nya cari di jurnal ada nggak, X2-nya ada nggak di jurnalnya, kadang nggak ketemu gitu. Nah, itu juga kesulitan. Mungkin yang luar kita juga sama seperti saya. Ya, gitu. Kayak apa? Kalau mungkin kalau yang biasa mengajar, ya mohon maaf ini sharing aja ya. Mungkin kalau yang biasa ibu atau bapak guru yang biasa mengajar, itu kan lebih paham dengan kegiatan siswanya, masalah-masalahnya pun lebih konkret, lebih apa? Lebih paham lah intinya. Jadi dari situ pun mereka menemukan masalah-masalah itu bisa menciptakan sebuah variabel di situ. Dan menurut saya itu bagus sekali kalau kalau di pendidikan ya ngajar gitu. Itu lebih lebih update malah menurut saya. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini di room ini ada yang punya pendapat tentang variabel-variabel terbaru gitu. Kemarin saya baca-baca sih di Google Scholar itu ada progress apa kemalasan belajar itu apa sih prokrastinasi apa ya gitu. Terus ada apalagi itu yang terbaru-baru yang bahasa Inggris gitu. Saya juga perlu belajar lagi. Kebetulan di sini juga tidak ada sekolah minggu. Nah, itu jadi kayak benar-benar wah, gimana ini saya misal kalau mau penelitian juga, kalau bolak-balik
dari sini ke Surabaya cukup melelahkan karena sangat jauh gitu dari tempat saya. Itu yang jadi kayak faktor saya untuk cari judul itu sangat kesusahan di situ. Izin yang luhur menyampaikan mungkin saran saya ya, kita kan di Indonesia itu masih sangat kurang penerjemah gitu. Ya, kita masih kalah sama Myanmar. Kalau Myanmar kan mereka sudah menerjemahkan Tripitaka ke dalam bahasa mereka. Sedangkan kita masih kalah jauh. Mungkin saran saya itu aja yang penerjemah gitu, menjadi penerjemah gitu. Jadi kan nggak perlu ngajar kalau menurut saya gitu. Cuman fokus aja di teks gitu kan. Jadi harus menguasai bahasa Inggris, bahasa Bali gitu. Seperti itu. Yang dulu saya pas kalau nggak salah itu sudah mau lulus S1, ada bapak-bapak yang bilang itu udah terjemahin aja itu Tripitaka. Mana saya bisa? Ya nggak ada kemampuan sampai mau menerjemahkan Tripitaka gitu. Itu yang luhur. Kalau menurut saya itu sih. Terima kasih yang Bu. Kalau Cukup izin kalau misalnya kayak mengulik tentang suta bisa nggak ya? Jadi nggak ini nggak sampai ke pengajaran, bertemu dengan orang-orang. Jadi menguliknya tentang suta, misalnya suta apa-apa, pengaruh suta apa-apa gitu. Jadi secara kepustakaan gitu dengan membaca buku. Bisa nggak ya? Jadi hanya sekilas aja. ini itu cukup bagus ya. Mungkin saya Jadi mau coba gitu. Karena kalau untuk menerjemahkan Suta itu ampun saya belum mampu ini. ya Baik, apakah suara saya terdengar? terdengar. Terdengar Bante. Dengar Bante. Baik, kalau menurut saya sih mungkin kita itu terlalu, khususnya yang penelitian kuanti, terlalu fokus kepada variabel sih, sehingga kita mencari variabel-variabel yang sekiranya mungkin menurut kita menarik diteliti, namun ketika kita mengambil variabel yang mungkin baru gitu, tetapi ketika kita mencari jurnal-jurnal atau artikel yang berhubungan dengan variabel kita, malah kekurangan gitu, kekurangan sumbernya, sehingga kita masih membingungkan untuk variabelnya. Jadi kalau dari saya sendiri sih, kita untuk khususnya penelitian kuanti, kita fokuskan pada objek dulu, di mana kita melakukan penelitian, kita melakukan observasi kepada subjeknya siapa yang kita teliti, sehingga dari situ kita bisa menemukan sekira hal-hal apa yang bisa kita teliti atau variabel yang sesuai dengan subjek yang ada di lapangan. Dan khususnya kepada teman-teman yang mungkin saat ini tidak menjadi guru, tentunya mungkin agak kesusahan karena biasanya waktu S1 biasanya meneliti di sekolahan. Tetapi kita bisa melihat dengan penelitian kuanti ex post facto tanpa harus terjun langsung untuk misalnya mengajar, kita bisa melihat keseharian. Misalnya saya saat ini mengambil penelitian di kampus. Di sini saya bisa observasi keseharian dari mahasiswa itu apa saja, sehingga dari situ saya bisa menyimpulkan variabel-variabel yang sekiranya sesuai yang akan saya teliti yang berhubungan dengan mahasiswa gitu. Tanpa harus terjun, tanpa harus mengajar atau eksperimen, kita bisa melihat atau observasi keseharian dari mahasiswa atau dari SMP ataupun objek-objek dari yang akan diteliti begitu. Itu sih kalau dari saya. Jadi kita tidak harus mencari variabel-variabel dulu untuk penelitian, tetapi kita melihat
objek yang akan kita teliti dan subjeknya siapa, sehingga variabel itu bisa sesuai dengan apa yang kita teliti sih. Itu sih menurut saya. Dan tanggapan dari saya dari Jesslyn tadi terkait dengan eh, kajian suta, khususnya di STB Semartungga, sepertinya untuk masalah kajian suta eh, sepertinya tidak diperbolehkan sih, bukan tidak diperbolehkan, tapi disarankan yang ke kuanti-kuali, yang bukan kajian, begitu sih. Yang setahu saya dari kampus. Itu sih dari saya, Baik, teman-teman. terima kasih Bante atas masukan Terima kasih dari Bante. Terima kasih Terima kasih kembali. Bante. Ya cukup menarik karena saya juga melakukan yang mirip seperti yang disampaikan Bante Wandi ya. Saya mengamati sebenarnya. Sebenarnya apa yang saya amati di sekolah yang ada di dekat saya itu permasalahannya apa? Karena saya ingat pertama kali dosen bilang lihat permasalahan apa yang ada gitu kan. Ya, mungkin itu bisa jadi masukan juga. Karena saya juga mengawali dengan mengamati gitu. Tapi belum observasi, hanya sekedar melihat, mengamati aja sih. Terima kasih Bante Wandi. Terima kasih kembali, Bu. Bante Wandi, Ya, Pak. mohon maaf kemarin hanya saya hello aja di Wihara Gunung Pati, nggak bisa ngobrol lama. Ya, nggak apa-apa. Saya Hmm. juga cuma nggak sempat kemarin. Hmm. Saya kemarin malah ngobrol sama Bante Sur, kebetulan ada Pak Dirjen itu, ya saya sempat menyampaikan sama beliau, Bante saya mau ambil judul ini seperti yang saya sampaikan pada kuliah-kuliah antara kepemimpinan, motivasi, dan kinerja itu. Beliau menyampaikan kalau tidak menyulitkan, yang penting Mas Dani sanggup, supaya bisa cepat selesai, nggak apa-apa, katanya begitu. Jadi intinya semua sebetulnya mungkin sambil ngobrol nanti sambil mungkin bisa chatting atau WA sama Bante, bisa bertanya-tanya, sebetulnya lebih baik loh kalau yang Samanera yang ada di dekat kampus kan bisa bertanya langsung itu. Ya, izin Bante. Ya, silakan. Iya, tadi kami sempat membahas beberapa dan ini juga menjadi mungkin sedikit pertanyaan ya Bante ya. Ketika kita menggunakan AI, AI itu juga kan sebenarnya dia merupakan database yang sangat besar yang diinput oleh manusia-manusia yang mungkin juga kadang-kadang ya harus dituliskan pertanyaan itu dengan prompt-prompt yang tepat gitu ya Bante. Tapi pengalaman saya beberapa kali memasukkan prompt yang sama, AI itu seolah-olah tidak bisa memberikan masukan yang terlalu seperti diskusi gitu. Jadi nanti kembali lagi ke sana, nanti kembali lagi ke sana. Ketika saya masukkan judul, apakah judul ini baik untuk dijadikan tesis untuk mendapatkan nilai baik? Apakah ini merupakan penelitian berkualitas? AI itu selalu memberikan jawaban yang hampir mirip gitu Bante. Nah, kemudian Bante kan sempat kasih clue. Kalau gitu kan berarti cari lagi, dikaji lagi. Misalnya dia memberikan referensi, lalu kita masuk ke sana dan kita melihat. Nah, ada kalanya yang dicantumkan oleh AI dan yang sesungguhnya itu tidak pas, tidak matching. Nah, apakah dari situ kita masih bisa berdiskusi atau ya bertukar pendapat dengan AI atau itu hanya sebagai alat bantu di awal saja dan sebaiknya kita sebaiknya kita lebih ke arah menemukan sumber langsungnya itu loh Bante. Karena menurut apa yang saya dapatkan beberapa kali saya melakukan perselancaran itu dari
AI nggak 100% semuanya bisa kita gunakan gitu, Bante. Ya, jadi memang beberapa keterbatasan yang utamanya yang versi 3.0 ya. 3.0 itu memang apa namanya dia selalu ngomong, mohon maaf, data saya hanya sampai 2021 gitu. Ya, karena memang versi itu memang sebatas itu ya. Eh, Bisa juga ya dikembangkan tidak hanya ChatGPT saja. Misalnya Copilot. Copilot itu all of free ya, all of free. Jadi tidak hanya menggunakan satu platform ya. Banyak platform yang harus kita gunakan dan masing-masing platform itu punya kekurangan dan kelebihan. Jangan sesekali tanya di ChatGPT sumber referensi, pasti tersesat, gitu. Gitu. Karena kan pasti dibuat bagus, pura-pura bagus, tapi ketika dicek betul nggak ketemu sumbernya. Maka kita harus bisa menggunakan banyak platform yang bisa dimanfaatkan untuk mencari sumber referensi yang akurat. Misalnya contoh sumber yang akurat misalnya di sini. Ini sumber akurat ya. Misalnya ya, di sini kita akan cari, kita melakukan literatur review. Misalnya seperti ini, kita coba cari literatur review seperti ini. Kita hanya mencari kontribusi etika Buddhis dan kesadaran diri terhadap pengembangan apa namanya di sini. Nah, di sini akurat ya, di sini ya. Di sini akurat. Kenapa? Karena di sini pengaturan kritis diri itu langsung ada sumber-sumber seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan ini. Dari banyak sumber-sumber ini akurat ya di sini ya. Di ChatGPT tidak kita temukan karena di sana mengandalkan prompt ya. Nah, artinya apa? Ketika ada ide di sana, kita harus berselancar dengan yang lain untuk kita bisa kembangkan yang lain. Contoh misalnya seperti ini, ketika kita gunakan cara seperti ini gunakan Copilot ya ini ya. Contoh misalnya dari ini, di sini ini, apakah di sini apa sih keterbatasannya di sini? Kita tanyakan keterbatasan dari artikel ini. Kenapa dengan tahu seperti ini kita tahu ya keterbatasannya di sini. Nah, keterbatasan studi tentang diri ini di sini. Kita cek di sini ada di mana. Oh ternyata ada di bagian sini. Jadi apa namanya ketika tadi tanya sudah blunder di mesin ya jangan terusin. Oh memang dia keterbatasannya itu. Nah tetapi ide-ide yang dikemukakan itu kadang-kadang ide-ide yang ketika kita meneruskan, misalnya di sini kan tadi yang kita cari di sini, misalnya di sini kita promptkan misalnya tentang gap masalah misalnya dari kontribusi ini, gap masalahnya apa? Ini. Jadi ada hal-hal yang misalnya kita tanyakan di sana terkait dengan judul ya, yang tadi judul ini ya. Kebetulan kan tanyanya di studi di sini. Jadi kemudian mendapatkan ide-ide tentang apa yang mau diteliti tadi yang sudah didukung oleh beberapa artikel yang bisa kita lihat di sini. Mau di-download, mau diapakan. Nah ini kalau mau artikel review di sini sudah cukup ya. Sudah ada di kanan sini sudah. Ketika kita melakukan artikel review sudah jelas di sini. Literatur reviewnya. Kenapa? Karena begitu kita cari suatu tema, sudah ketemu banyak hal di sini buku ini tentang apa.
kemudian temuannya apa, di sini kelihatan semua seperti ini. Maka tidak bisa kita gunakan hanya satu saja. Bahkan metodenya, keterbatasannya, tinggal kita mau nampilkan apa saja ya ada di kolom sini. Silahkan aja ditampilkan di sini. Misalnya riset gap di sini misalnya ya. Kita cari riset gap-nya apa tentang itu. Ini. Kita nemukan tentang artikel ini ada riset gap-nya ya. Nah, riset gap ini kadang-kadang apa namanya memberikan ide-ide kita untuk bisa kita pelajari ya. Jadi bahkan kita sudah bisa menemukan riset gap dengan cara yang sangat cepat seperti itu. Dan ini berbasis data gitu. Jadi kita sih ketika kita mau meneliti sesuatu, yang penting apa yang kita teliti itu variabel itu bisa didefinisikan operasionalnya ada. Jadi jangan kita merasa bahwa karena sebagian juga punya pengalaman kuliah masa lalu, waktu nulis skripsi itu ya pokoknya karena bingung ya, pokoknya jadi gitu kan. Setelah lulus baru tahu oh ternyata tulisan saya kok kurang bagus ya. Nggak apa-apa. Sama nanti nulis tesis juga begitu. Waktu mulai proses gini kok ya susah banget ya begitu selesai kok hanya gitu aja ya. Gitu. Jadi nggak perlu terlalu harus apa namanya idealisme gitu enggak ya. Tapi ya namanya tesis itu ya kakaknya skripsi gitulah. Abangnya sedikit gitu aja. Nggak usah terlalu bagus-bagus, yang penting lulus gitu. Kan kuliah itu kan yang penting lulus toh, bukan dapat cari nilai toh. Kalau saya sih cari lulus gitu. Nah, kalau nilai saya bagus IPK 4 tapi nggak lulus ya sama aja ya. Dari IPK-nya kurang dari 3 lulus berarti kan bagus gitu. Nah ini contoh Mbak Mary, jadi banyak hal ya. Misalnya tidak banyak hal yang bisa, dan sekarang ini perkembangan artificial intelligence sangat-sangat cepat. Ya memang ini ada keterbatasannya ya. Kalau di Skispace ini ya, kalau free ya sekitar apa namanya ya 3 sampai 5 kali lah, 6 kali gitu. Nah, kalau mau apa ya punya email banyak lah gitu. Login lagi pakai email yang baru, sudah habis hari ini login lagi email yang lain gitu. Tetap dapat free terus gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita misalnya gunakan seperti itu. Dan jangan khawatir bahwa apakah mesin itu juga bagus. Ya tadi karena mereka juga menggunakan generate ya, generate AI, jadi mereka ya database-nya ya tergantung kita mencarinya tepat tidak. Mencarinya tepat tidak. Bahkan di sini saja misalnya ya, di sini saja seperti ini ya. Contoh begini nih. Misalnya ketergantungan teknologi salah satu apa. Di sini saya mau terusin saja dan nulis sendiri kok. Dan nulis sendiri ini ya. Kita tinggal kalau setuju ya oke lah gitu. Nah setuju ini saya mau cari sumber referensinya di mana ini. Saya mau cek lagi ada nggak sumber referensi yang didukung. Oh ini ada, misalnya saya cari, oh ini kelihatan nggak cocok ya ini ya. Misalnya ini coba saya ambil ini. Ini ada di sini ya. Jadi banyak hal yang misalnya tema-tema apa lah, tergantung kita ya. Tergantung kita. Nah ini kan bisa kita manfaatin juga untuk bagaimana mendapatkan informasi. Misalnya tadi itu ya ketemu sumber referensi ini ya. Kita mau cari sumber misalnya di sini. Cari sumber-sumbernya seperti ini. Misalnya.
Ini maka ketika seperti ini hati-hati ya. Kalau hanya seperti ini aja kan nggak terlalu yakin cara nulisnya ini. Nggak ada halamannya, jurnalnya, maka cari kemudian dimasukkan di Mendeley gitu ya. Misalnya ini DOI-nya diambil, kemudian dicarikan. Di sini juga begitu. Jadi apa namanya, kita bisa juga banyak explore ya, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan berbagai ini, dan ketika nemukan ini kadang-kadang ada ide-ide cemerlang yang tidak kita bayangkan. Kita nemukan sumber-sumber referensi yang tidak pernah kita temukan sebelumnya. Oke. Nah ini apa namanya, silakanlah teman-teman untuk apa namanya ya explore gitu ya, explore. Karena dengan begitu akan memudahkan kita untuk nanti lebih apa ya, lebih berkembang seperti itu ya. Berkembang. Baik Bante, terima kasih. Jadi intinya kita nggak perlu terlalu apa detail gitu Bante ya, memeriksa keabsahan referensi tersebut atau Ya, kalau sumber-sumber yang kita temukan itu nggak meyakinkan, maka kita carikan dengan cara yang lain. Berarti misalnya diceritakan ChatGPT, bener nggak dia komentar seperti ini? Coba kita carikan sumber data yang apa namanya empirik ya, jurnalnya ada tidak. Nah, kadang-kadang banyak mesin pencari tadi yang masih versi yang masih free itu kan memang dibatasi ya, dibatasi tidak bisa akses data lebih banyak. Maka gunakan misalnya Copilot, Gemini misalnya gitu. Banyak yang masih platform dari Microsoft, Copilot itu sangat powerful ya. Bahkan Skispace ini menggunakan Copilot. Skispace itu menggunakan Copilot. Dan bahkan suruh bacakan jurnal, alamatnya saja kita tulis gitu. Coba misalnya tolong rangkumkan dalam satu paragraf isi jurnal itu, biar bisa ngerangkumkan. Copilot itu luar biasa. Dan apalagi yang khususnya terkait dengan apa namanya untuk buat gambar ya, buat gambar itu yang free, total free itu yang sangat bagus, dan apa ya dari apa namanya Copilot itu. Jadi Copilot itu adalah yang dikembangkan oleh Microsoft ya, ChatGPT yang dikembangkan oleh Microsoft, yang semula Bing ya, yang semula Bing. Nah, maka teman-teman supaya nggak blunder, ide-ide itu ditanyakan seperti tadi saya tanyakan tadi, supaya oh ternyata membuat sesuatu gampang gitu loh. Jangan blok mental dulu. Kok susah ya? Ini boleh tidak ya? Nanti apa bisa enggak lah? Tidak explore ya bagaimana bisa gitu. Jadi kami itu membantu teman-teman di sini adalah ketika judul itu sudah bunyi layak diteliti, nah itu dieksplor, carikan sumber-sumber referensi yang banyak gitu. Dari variabel-variabel itu, termasuk sumber buku, mencarikan sumber buku, kemudian bagaimana dari buku mana, dari teori itu yang paling bagus mana, cari sumber-sumber informasi di Buddhisnya, di apa namanya digabungkan ya, diadaptasi teori psikologi, teori bisnis, kemudian diadaptasi ke dalam teori Buddhisnya kayak apa, sehingga ada kajian yang Buddhisnya itu berbeda seperti itu ya. Itu sih. Jadi memang sebenarnya kan simpel gitu loh. Bahkan ketika kita sudah menemukan tema judul itu, kita sudah bisa eksplor langsung. Gitu. Itu Kak Mary ya. Oke, baik Bante, terima kasih. Jadi kita nggak terlalu apa ya, jangan kadang-kadang kalau kita terlalu perfect begitu, bingung. Kok nggak ada gini, nggak ada gitu. Nanti padahal coba cari dari berbagai sumber. Misalnya, temukan sumber-sumber yang mendukung, katakanlah gitu. Suta mana misalnya, tadi tanya misalnya, oh saya kok nggak ketemu sutanya, kenapa tidak? Ini soal cara kita tanya saja kan, cara kita tanya, kalau tanyanya nggak lengkap ya jawabannya nggak lengkap. Kalau tanyanya yang general ya nggak bisa, maka tanyakan yang lengkap, misalnya seperti itu.
Jadi tema-tema misalnya kepedulian misalnya. Nah, kepedulian itu apakah ada di suta mana saja? Tinggal kita tanyakan saja. Kita tanyakan saja apakah itu mampu memberikan jawaban kepada kita. Ya kita coba, namanya mesin ya. Kita coba. Kalau memang bisa, kenapa tidak gitu loh. Kenapa enggak kita coba gitu misalnya. Jadi apa saja yang kita punya, tanyakan. Kemudian jawabnya apa. Misalnya contoh seperti ini ya. Tolong carikan apa namanya sumber suta terkait dengan kepedulian. Citasi halaman suta sesuai, karena panduan kita adalah PTS, ya kita PTS. Misalnya carikan 10 misalnya, 10 sumber suta ya, 10 suta misalnya gini. Betul nggak kira-kira? Ini masih belum jelas ya jawabannya ya. Jawabannya nggak jelas. Saya tanyakan PTS, jawabannya nggak PTS seperti ini. Tiga Nikaya 31, ini betul Sigalawada Sutta, tapi nggak mau seperti ini saya. Maka perintah saya berarti salah gitu loh. Karena saya carikan. Misalnya saya lihat kemudian saya balik ya, kepedulian. Saya di sini. Menurut agama Buddha. Pasti agak berbeda pasti ya. Nah, ini jauh lebih jelas ya. Nah, ini dicarikan benar ini. Contoh misalnya ini, Karana Metta Sutta itu, Karuna Sutta itu, Anggutara Nikaya ini kan susah ya. Bukan ini yang digunakan dalam panduan kita. Tetapi kita pakai yang ini. A.5.68. Majjhima Nikaya ini 31, Majjhima Nikaya 31, Sutta ke-31, tapi yang ditulis seperti ini. BTS-nya. Sama Metta Sutta misalnya, ini Sutta Nipata 1.8. Ini susah dicari. Saya mau cari yang ini langsung. 25 sampai 26. Nah ini 3 Nikaya tadi 33 lah, ini 3 Nikaya 3 233 ini halamannya. Sangiti Sutta di sini. Artinya ketika ada yang salah, berarti kita yang cara kita tanya salah ya. Jadi kalau kita misalnya saling peduli apa, gini-gini kan konsep-konsep gini, ketika kita adaptasi nanti dengan teori-teori yang lain, itu akan membantu kita untuk menemukan sumber-sumber referensi dengan sangat cepat dan sahih ya. Misalnya Parabhava Sutta, ini Sutta Nipata bagian 6, syair yang ke-6 ini urutannya. Kita buktikan aja, kita cek. Mahaparibhana Sutta pasti di urutan kedua. 3 Nikaya 2 pasti 146. Nah, ini contoh ya. Berarti antara yang di atas ini cara kita tanya
Karena 10 ya dicarikan 10 saja. Kira-kira gitu ya. Tapi di sini pun sudah ada sumber-sumber, walaupun sumber dari web ya. Ada beberapa yang dilingkan seperti itu. Ini contoh ketika kita mencari melakukan ya, perintah yang kita berikan itu kadang-kadang penting. Lalu kalau misalnya dengan yang lain, misalnya di Copilot apa memungkinkan, maka berikan informasi-informasi terkait dengan tata tulis tersebut kepada mesin, supaya mesin juga belajar dengan kita ya. Nanti ketika kita butuh, mereka memberikan jawaban dengan baik gitu. Intinya kan seperti itu. Nah, ketika kita misalnya dia nggak kenal, kenalin dulu. Oh ini loh, seperti ini, ada alamatnya ini, webnya ini, informasi suta dari sini, apa, Anda masukin, nanti mereka belajar dengan cepat, kita tanyakan dengan cepat juga. Nah, maksud saya, supaya nggak blok mental teman-teman tuh, karena masih, apa ya, waktu di S1 itu masih dibawa terus sampai sekarang. Dulu saya susah, saya ngerjakan nggak selesai-selesai. Nah, di sini blunder juga, maka harus move on gitu loh. Move on, tinggalkan masa lalu yang ada susah, dan kita dengan cara yang mudah bagaimana kita ekspor, kemudian menemukan informasi-informasi dengan cepat. Sumber-sumber jurnal dengan cepat. Jurnal langsung dicarikan dengan cepat juga, seperti itu. Jadi artinya kalau teman-teman tuh mau buat proposal gitu misalnya, ketika variabelnya jelas, jurnalnya jelas, nggak perlu baca jurnal satu-satu kan. Ya, jurnal tadi diletakkan saja udah ketemu semua list tujuannya apa-apa, ketemu semua. Jurnal A semua. Kita tinggal mendalami, kita ngambil poin-poin mana yang akan kita kembangkan seperti itu. Untuk itu memang tahap awal penyusunan itu harapannya judul di studi mandiri dan metodologi ini harus ketemu ya di semester ini. Karena nanti semester 2 itu harus nulis proposal beneran. Harus sudah siap seminar gitu. Gitu. Jadi harapannya nanti di semester 3 itu teman-teman sudah selesai tesisnya. Sambil menyelesaikan 2 mata kuliah yang belum selesai, sudah bisa juga menyiapkan untuk di akhir mata kuliah sudah bisa ujian sambil latihan submit jurnal. Maka artikel review ini akan kita submit di jurnal masing-masing secara individu, nanti menyantumkan nama-nama dosen dengan mahasiswa gitu. Teman-temannya digabung-gabung juga beberapa. Nah, dosennya dimasukkan 2 orang, 3 orang boleh lah di masing-masing, biar banyak nggak masalah. Tidak harus bereputasi, yang penting latihan submit gitu. Nanti kalau sudah terbiasa gitu, nanti lebih gampang. Dan karena ini artikel review ya. Artikel review pun kalau ditulis dengan baik, itu juga bisa masuk jurnal-jurnal bereputasi kok. Misalnya Sinta apa, artikel review bisa masuk Sinta 2, Sinta 3, tapi kita yang semester pertama ini untuk latihan ya nggak usah lah. Nggak usah yang berbayar gitu. Yang penting ada ISBN-nya gitu aja. Itu saya rasa banyak sekali jurnal yang cari artikel, karena banyak jurnal-jurnal yang untuk dapatkan artikel itu nggak gampang. Ada pertanyaan? Menurut saya itu jangan terlalu serius amat gitu. Kalau terlalu serius amat nanti malah bingung. Jadi dieksplor apa, nemukan apa, diskusi seperti ini kita diskusikan. Nah, kenapa kadang-kadang satu yang tanya itu jadi edukasi kita semua gitu loh. Jadi tadi tanya tentang variabel misalnya, maka pastikan variabel itu terukur. Bagaimana caranya? Nah, kita cari referensi jurnal, apakah variabel ini ada penelitian terkait. Kalau ada dukungan penelitian terkait dengan variabel tadi,
media sosial yang paling banyak apa. Nah, baru memutuskan, oh saya menggunakan media sosial A, platform B, seperti itu. Jangan kita malah justru kosong, di sini nggak ada apa-apa, kita mau cari, bingung, cari di mana mau di sini kosong. Nah, supaya nggak kosong ya, nah kita eksplor melalui berbagai cara, karena sekarang jurnal juga gampang. Kalau kemarin cara kita mencari jurnal dengan cara misalnya di Perpusnas apa, itu kan untuk cari ketika kita menemukan yang tidak bisa di-download melalui Google Scholar, misalnya nggak ketemu, nggak bisa di-download, lah melalui Perpusnas, yang sana udah dilanggankan oleh pemerintah. Jadi sekarang kalau yang memang sudah mantep, nah kenapa sudah mantep, langsung dieksplor bagaimana cara menusun, misalnya membuat proposal, misalnya membuat latar belakang pun juga begitu. Membuat latar belakang pun butuh strategi ya, strategi. Karena kalau nggak punya strategi susah, nanti nggak bunyi, nanti latar belakangnya itu nggak bunyi. Kenapa nggak bunyi? Karena latar belakangnya itu tidak ditata. Nanti jadinya apa? Jadi clipping nanti. Banyak contoh lah, sini lah mahasiswa yang dulu S1 nulis skripsi itu loh. Rata-rata pasti bab satu latar belakangnya clipping. Nempel-nempel gitu. Jurnal A tempelkan, jurnal B tempelkan, jurnal C tempelkan, nggak tahu ngomong apa. Ngomong apa. Kalau yang nulis skripsi, kalau yang tugas akhir beda. Mungkin kalau Mbak Mary tugas akhir apa skripsi ya? Skripsi, Bante. Kalau skripsi aman ya. Ada yang tugas akhir, kalau misalnya arsitek, jurusan akuntansi itu TA. Nah, kalau yang kuliah di luar, kadang-kadang malah TA-nya simpel gitu loh. Begitu bicara metodologi mumet di sini. Banyak. Karena ada yang dari luar rata-rata kan kalau di S1-nya tidak sampai risetnya itu terlalu banyak, nggak ada riset-riset. Laporan tugas akhir ya 40 halaman cukup gitu. Sementara di sini kalau disuruh tesis, apakah banyaknya halaman tesis? Enggak perlu tebel-tebel kok. Yang penting substansi yang diteliti itu jelas. Jelas. Jadi sekurang-kurangnya kalau mau buat latar belakang itu ada ini ya. Jadi kalau pendahuluan itu sekurang-kurangnya ada ini. Kenapa? Kalau ada seperti ini akan menarik gitu loh. Misalnya contoh seperti ini. Kemudian ada pernyataan masalah, ide pokok tentang apa. Kemudian ada gap ini. Kemudian ada novelty-nya di sini. Nah, ini saja kalau katakanlah ini bisa 3 pokok pikiran. Ini 3 pokok pikiran, 3 pokok pikiran. Ini mungkin lebih dari 3 ya, karena ada beberapa gap. Ini ada 3, berarti kan kurang lebih ada 15 pokok pikiran ya. 15 pokok pikiran sudah jadi 5 lembar loh. Di latar belakang itu dengan 2 double spasi. Nah, ini yang menjadi penting ya. Kata kuncinya ini loh. Jadi kalau kita sudah tadi dapat judul seperti ini ya, misalnya seperti ini, udah fix misalnya, bisa kita juga tanyakan ide-idenya gimana sih cara memaparkan idenya itu loh.
menemukan misalnya contoh yang di sini, gap analisis ini. Nah ini harus ditanyakan seperti ini. Tadi hanya gap riset saja ya. Ini ada praktikal, ada evidennya, ada teoretikalnya. Nah nanti akan dibuatkan seperti itu. Nah ini nanti kita akan latihan ya, supaya walaupun pakai mesin kita latihan supaya dapat ide-ide, cara memaparkan, cara bagaimana mencari, cara menuangkan, memperoleh ide, seperti itu. Nampaknya sederhana seperti ini, tapi kalau kita nggak terampil, nggak terlatih, susah juga. Susah juga. Jadi kalau nanti Anda mulai memaparkan ide-ide ini, contoh ada di sini sebagai nanti landasan latar belakang Anda, nanti ya apa ya, tesis Anda bunyi gitu loh, tidak sekedar nempel-nempel. Karena ada alurnya 5 alur ini yang sekurang-kurangnya lah. Kenapa butuh novelty dan justifikasi penelitian muncul di sini? Karena ini nanti membandingkan antara penelitian sebelumnya dan yang sudah ada, yang sekarang gitu, dan yang mau diteliti ini. Nah ini silakan nanti kita coba nanti explore dari siapa yang punya ide, kita latihan untuk mendapatkan ide-ide yang baru, kemudian yang lebih maju seperti itu ya. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan, silahkan. Saya izin bertanya, Bante. Ini Ya. mengenai judul saya. Ini saya sudah cari di ChatGPT dan juga sudah di ACC sama dosen lain, tapi saya juga masih ragu. Ini judul saya tentang strategi meningkatkan keaktifan umat Buddha dalam mengikuti puja bakti di Wihara Sukadhamma Losari. Menurut Bante bagaimana? Penelitiannya apa ya? Kualitatif atau kuanti ya? Kualitatif, Bante. Oke, ya. Yang penting kalau mau penelitian kualitatif, ya tolong ya untuk teman-teman, saya juga bukan berarti kok menakut-nakuti enggak ya. Harus menguasai metode kualitatif dengan baik. Karena kalau enggak nanti juga di hasil penelitian kualitatifnya enggak jelas.
Itu. Maka ketika sudah menemukan seperti itu, bagaimana sih menganalisa data kualitatifnya itu yang penting. Banyak kemarin yang dari sekian banyak yang kualitatif, kalau kita keras gitu nggak lulus semua. Nggak lulus semua. Kenapa? Karena tidak punya pengalaman kualitatif, tiba-tiba nulis kualitatif tidak menguasai metodologinya. Maka sejak sekarang yang mau meneliti kualitatif harus menguasai metodologi penelitian kualitatif dengan baik. Utamanya analisis data ya. Utamanya analisis data. Kenapa? Karena kalau enggak nanti tadi apa yang digambarkan di sini dengan yang ditulis kadang-kadang nggak sama. Maka antara kualitatif kuantitatif pada prinsipnya sama, harus punya fokus. Fokus itu kalau penelitian kuantitatif itu adalah variabel ya, indikator-indikator. Kalau dalam penelitian kuali itu adalah fokus. Fokusnya apa, kemudian akan ditulis bagaimana. Itu penting. Itu penting. Jadi tolong baca yang cermat, kualitatif, dan bagaimana cara menganalisis data kualitatifnya, bagaimana coding, itu yang waktu S1 rata-rata nggak dapat ya. Rata-rata nggak dapat dengan baik. Karena baru di S1 belajarnya baru penelitian deskriptif ya, walaupun kualitatif sampai pada deskriptif saja, belum sampai mendalam. Nah, untuk itu kajian-kajian seperti ini butuh mendalam, apalagi nanti nggak punya banyak pertanyaan, nggak punya data, kemudian rekod transkrip datanya itu kurang. Nanti di awal kegiatan di luar perkuliahan mungkin nanti akan belajar tentang bagaimana menganalisa data kualitatif. Kita akan mengundang alumni di S1, kemudian yang meneliti kualitatif dengan aplikasi ya, dengan software yang digunakan untuk kualitatif. Maka butuh nonton YouTube, bagaimana analisa data kualitatif, bagaimana coding, seperti itu. Kalau yang ingin kualitatif, jadi kalau hanya baca buku kadang-kadang nggak ngerti. Lebih bagus nonton YouTube, dari YouTube itu kemudian dimanfaatin untuk kepentingan nulis itu. Itu yang Nur ya. Jadi supaya judul itu baik, tapi ketika prosesnya kita, kalau kualitatif itu kan tergantung kita sebagai subjek yang meneliti. Tapi kalau kuanti adalah mengandalkan teori dan metodologi yang kokoh. Maka tidak boleh sembarangan ya. Ketika kuantitatif itu, kenapa kok nggak boleh sembarangan? Jangan sampai variabel nggak terukur, nggak bisa diukur. Nah itu berbahaya. Kalau kualitatif nggak terukur nggak apa-apa, tapi jelas panduannya dan fokusnya apa. Tidak boleh melebar ke sana kemari. Nggak boleh melebar ke sana. Kemudian baca hasil-hasil penelitian kualitatif, utamanya tesis ya, kualitas tesis atau membaca disertasi yang kuali supaya mendapatkan informasi seperti itu. Itu yang dulu. Baik, Nadia, terima kasih. Seperti tadi yang saya misalnya contoh ya, cache untuk menggunakan mesin ini dengan perintah yang tadi kita masukkan seperti itu ya. Apakah nanti mendapatkan sesuatu, misalnya kita copy aja ya. Ini ada tentang tema ini. Kemudian pertanyaannya ini semua. Di sini ada yang mau meneliti misalnya pengaruh saat aplikasi interaksi teman sebaya terhadap perilaku belajar siswa di sini. Apakah nanti mendapatkan ide-ide outline-nya ya? Kita suruh buat outline, itu ada daftar pokok ini. Nanti kita coba
hasilnya kayak apa ya, ide ini ya. Ini contoh ya. Tadi kita bertanyanya di sini, pendahuluan itu ada paragraf ini. Kemudian dibuatkan outline pendahuluan artikel ilmiahnya seperti ini ya. Berarti ini kurang lebih misalnya ada 4 paragraf ya. Artinya kita ketika nanti membuat pembuka paragraf ini sudah kelihatan seperti ini. Ini terutama misalnya ini Fani mau teliti ini gitu. Seperti itu. Artinya bahwa ini mendapatkan ide-ide pokok ini, ketika ide-ide pokok ini kita tulis, nanti jadi bagus seperti itu ya. Jadi bagus seperti itu. Lalu kalau kita misalnya mau kita coba ya, yang misalnya seperti ini ya, ini kita minta tolong untuk membuatkan paragraf ya, misalnya nomor 1 di sini tentang pengantar ini misalnya. Kita taruh di sini ya. Misalnya buatkan 4 paragraf lah ya. Seperti ini. Kan kita minta tolong untuk membuatkan 4 paragraf saja yang untuk nomor 1 tadi ya. Hati-hati, referensi yang ditemukan oleh ChatGPT kadang-kadang ngawur ya. Kadang-kadang ngawur. Tetapi ide ini ya, ide ini alurnya ini sudah alur logikanya lebih udah runtut gitu ya. Runtut sesuai dengan ini. Seperti ini. Artinya gini, ini kalau kita seperti ini, kita mau, saya nggak mau pusing ya. Katakanlah ini mau saya carikan referensi, saya nggak mau pusing. Kita carikan di sini misalnya ya. Seperti ini. Saya akan carikan sumber referensi ya kalau di sini sebelum saya edit ya. Saya nggak mau banyak-banyak dulu lah, sebagian-sebagian dulu. Saya di sini aja misalnya. Sampai di sini misalnya, saya mau cari sumber referensi yang dukung. Saya cari yang tahunnya agak baru lah ya. Misalnya di sini. Tahun 2003 ada penelitian ini, saya masukkan di sini.
Saya cek hasilnya ini, ternyata jurnalnya ini. Nah, cara nulis jurnal ini belum benar ya. Jadi artinya kita itu kan dengan cara seperti ini membantu kita lebih mudah gitu loh. Saya gini kita carikan juga yang mana yang ada. Saya begitu ya. Jadi akan mendapatkan sesuatu yang jurnal-jurnal yang kita bisa. Seperti gini kan pengaruh kearifan lokal. Ini juga cara menulisnya nggak benar ya. Maka DOI-nya cari, di-download, kemudian dimasukkan. Ini contoh-contoh sederhana yang kita bisa juga kembangkan ya. Dengan sendiri kita kembangkan misalnya seperti ini. Kita hanya batasin di sini saja, misalnya kita cari penelitian-penelitian yang terkait dengan situ, misalnya di sini. Seperti ini. Artinya kita dengan cepat, kita mendapatkan informasi-informasi yang bisa kita kembangkan ya. Misalnya terkait dengan belas kasih ini, kita carikan informasi yang lain misalnya. Ini tentang compassion di dalam etika Buddhis di sini, ada di sini. Ini maksud saya kita harus kreatif gitu loh. Kreatif. Ini sudah menggambarkan ya. Kalau tadi misalnya contoh yang kita langsung ke sini ya, ke novelty misalnya di sini. Tinggal tulis saja nomor berapa tadi ya, nomor 5 ya. Kemudian kaitan dengan novelty-nya apa sih kira-kira di sini? Nggak usah 4 paragraf lah, nggak usah dikasih 4. Saya seperti ini ya. Kita udah mendapat tadi ya novelty-nya ini ya. Ini. Nah, jarang orang peneliti itu menemukan seperti ini. Ini novelty-nya. Jadi kalau Fani akan nulis seperti ini, akan menemukan begini, logika alur penelitian itu sudah jelas ya dibaca oleh pembimbingnya nanti. Karena ini novelty itu, tadi saya nggak ngomong 4 paragraf, ini sudah dituliskan seperti ini. Hanya ada seperti ini novelty-nya, kira-kira gambaran outline-nya. Nah, nanti kita coba apa ya, teman-teman juga melakukan eksperimen ya, membandingkan dengan mesin-mesin yang lain untuk seperti ini. Ini gambaran novelty ini sudah sangat bagus ya, menurut saya. Keunikannya terletak di sini nih, sudah nemukan ya. Selain itu, nah ini loh, kata-kata ini loh, di novelty itu untuk membandingkan ini, mendukung ini. Dalam prakteknya banyak sekolah berbahasa agama menghadapi tantangan. Nah inilah yang menunjukkan bedanya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang Anda lakukan di sini. Nah, maka nanti kalau sudah Anda mulai nulis punya pemahaman, nulis latar belakang seperti ini, nanti begitu Anda baca skripsi Anda yang kemarin Anda tulis, yang Anda bangga, nanti Anda, aduh, tulisan saya kok nggak jelas ya. Nah, ya nggak apa-apa, memang skripsi itu peneliti pemula kok. Ada salah, ada kurang, wajar-wajar saja. Tapi tesis,
Ya, karena nanti Anda jadi ahli, jadi ya beda lagi gitu loh. Ini contoh ya, contoh dari justifikasinya juga langsung dikeluarkan di sini ya. Artinya walaupun ide-ide nanti kita kreatif ini kita rancang lagi, tulis ulang, kembangkan, tetapi memberikan gambaran, oh ini loh di luar ekspektasi saya, yang saya tidak menduga bahwa mesin pun bisa memberikan novelty seperti itu. Maka teman-teman yang lain nanti kalau mau ya coba seperti tadi ya, yang ini prom-prom seperti ini nanti saya kumpulkan, coba nanti teman-teman dicoba-coba gitu ya. Nanti saya taruh di apa namanya di Sipada biar nanti Anda coba-coba lah. Misalnya gap analisis seperti ini. Misalnya 4 ini ya kita coba mintakan yang 4 itu. Kayak apa sih sebenarnya? Tinggal ini saja di copy saja ya. Taruh di sini. Kemudian ini nggak usah dikasih 4, ini diganti 4, misalnya ini ya. Nah, terkait dengan tadi ini gap analisis ini. Kayak apa sih nanti mereka membuatkannya. Ini ya. Kita kenapa saya tunjukkan begini supaya ada nanti biar kita tuh ada gambaran gitu loh. Ini loh contoh menuliskannya, memaparkan gap analisis itu nanti kalau Anda baca sumber-sumber referensi yang lain, Anda ketemu seperti ini. Ini, meskipun perilaku belajar siswa telah menjadi fokus penelitian dalam berbagai studi pendidikan, terdapat kesenjangan signifikan dalam memahami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi, khususnya dalam konteks pendidikan. Kemudian apa itu praktikal apalah. Nah ini kan lumayan ya gini ya. Jadi di latar belakang itu sudah ada lengkap alur logikanya. Mulai dari pertama pembukaannya, sampai kemudian persoalannya apa, kemudian tujuan yang mau dikembangkan itu kayak apa, kemudian ada gap di mana, dan kemudian novelty-nya gimana lah. Cara memaparkan seperti ini, logika-logika ini, inilah yang namanya apa namanya istilahnya itu cara kita memaparkannya ini jadi penting gitu. Maka state of the art-nya itu kan ini. Kita memaparkannya, cara memaparkan seperti ini. Nah ini coba teman-teman dieksplor ya. Dieksplor, kemudian ketika judul-judul itu sudah oke, saya rasa nanti di semester 2 itu sudah kelihatan lebih lengkap gitu. Sudah mulai ada instrumennya, sudah mulai ada subvariabelnya, sudah mau dirancang seperti itu. Kalau kualitatif ya sudah mulai ada fokus dan kemudian panduan wawancara, kemudian mau digabungkan dengan cara apa, khusus kuali atau digabungkan kuantinya misalnya. Silahkan seperti itu. Ada gambaran ya? Ternyata kan nggak sesulit yang kita bayangkan gitu loh. Logika latar belakang selama ini kan, oh logika latar belakang itu seperti ini, harus ada memaparkan alasan memilih judul. Tetapi kalau nggak tahu isinya latar belakang itu muat apa saja, ya tetap jadinya clipping. Hanya nempel teori, jurnal A, jurnal B ditempel-tempel gitu, tapi nggak tahu mau diapain tempelan itu. Nah, kalau tempelannya roti, ada permen, ada coklat, gitu gampang diambil langsung dimakan ya. Gitu. Coba silakan explore masing-masing dari apa judul tadi, kemudian bagaimana cara menanyakannya itu tergantung kita ya.
Yang penting mendapatkan outline. Nah, teori pun kajian pustaka pun begitu, bisa ditanyakan begitu. Jadi outline-nya kayak apa, nemukan konsep-konsep kayak apa seperti itu. Ada pertanyaan? Bisa jelas ya, clear ya. Kan nanti kalau sudah mulai judul, maka nanti di minggu depan kita akan, atau minggu berikutnya kita akan coba simulasi ya, masing-masing simulasi untuk mendapatkan latar belakang yang proporsional seperti yang tadi ada 5 poin minimal, ada 5 poin tadi. Dengan 5 poin tadi sudah mendapatkan masing-masing poin ada 5 pokok, berarti sudah ada 4 paragraf. Jadi kalau 5 kali 4 berarti sudah ada 20 paragraf. 20 paragraf itu sudah jadi 6 lembar di proposal. Tesis latar belakang 6 lembar itu sudah luar biasa. Mau 3-4 lembar aja juga cukup kok. Tapi bisa 6 lembar, berarti nanti ketika menulis di tesis itu gambarannya akan lebih jelas seperti itu. Gimana Jessica? Jesslyn? Iya Bante, sudah dapat gambarannya Bante. Itu. Yang penting kita itu teman-teman latihan explore ya. Kalau nggak bisa nanti carilah YouTube, nonton YouTube, gimana caranya, banyak di YouTube lah. Bagaimana menggunakan berbagai artificial intelligence yang membantu untuk penelitian, mencarikan informasi, mencarikan sumber, itu banyak sekali. Banyak sekali dan sangat-sangat bagus lah menurut saya. Utamanya yang artificial intelligence yang khusus juga dia database ya, database jurnal-jurnal. Nah, itu pasti mendapatkan dengan gampang. Lah, soal tadi diberikan citasi yang tidak begitu bagus caranya, di-download, dimasukkan di Mendeley, gitu aja. Saya kira itu, jadi teman-teman pelan-pelan lah ya, jangan blok mental, mending kita itu yang penting senang dulu aja lah, dan dapat judul dulu. Nah, judul kalau belum yakin, tanyakan dari berbagai platform, sampai mendapatkan judul yang menjual gitu loh, yang bisa menjual hasil penelitian Anda nanti gitu. Jangan judul biasa-biasa saja. Nanti ketika mau dipublikasi karena nanti kan Anda nulis tesis ini harus dipublikasi. Sebelum publikasi kan tidak boleh ujian. Startnya ujian. Maka harus selama kuliah ini harus publikasi jurnal dan punya hak cipta ya, atau haki ya minimal. Silakan mau cari haki bagaimana. Yang penting nanti punya satu haki lah selama kuliah ini. Entah PowerPoint, entah bikin video, entah bikin apa, silahkan saja. Saya kira itu, terima kasih, semangat. Jadi yang penting kita nggak terjadi blok mental ya. Nggak terjadi blok mental supaya nggak merasa ada susah gitu loh. Ternyata ketika kita gunakan dengan cara-cara itu gampang. Tapi ingat bahwa mesin bukan segalanya. Mesin hanya tool untuk membantu menemukan resources yang terkait dan kemudian membantu teman-teman untuk dijadikan sebagai sumber analisis. Itu. Dan hati-hati juga ketika menggunakan ChatGPT, menggunakan yang lain, jangan serta-merta apa adanya Anda copy paste. Nanti masalah terkait dengan masalah plagiasi, kemudian tulisan itu tulisan manusia atau bukan, nah itu maka harus diolah dengan baik. Saya kira itu tetap semangat untuk nulis ini, dan harapannya ini sudah November ya, yang belum dapat apa-apa itu segera jungkir balik supaya dapat sesuatu sehingga nanti di akhir semester itu sudah clear seperti itu. Terima kasih. Nama saya Daya, Namo Buddhaya.
Terima kasih Bante. Budaya Bante, terima kasih Bante. Terima kasih. Terima Salam kasih. budaya. Terima kasih Bante. Budaya.